wabarakatuh. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillahil munfaridi bil 'azamati wal jalal, al mutawahhidi bi istihqaqi nu'util kamal. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil hadi minad dhalal wa ala alihi wa ashabihi alladhina khalasat lahumul a'mal wa saffat minhumul ahwal. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah musalla al-jihad, pengurus majelis ta'lim, bapak-bapak hadirin jamaah majelis ta'lim yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian kitab Sulamut Taufiq. Mudah-mudahan apa yang akan kita bahas menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita yang terakhir sebelum tawakuf kemarin, tawakuf sebelum Ramadan, itu pembahasan tentang maksiat telinga atau kuping. Kuping itu juga punya afat atau punya bahayanya. Kuping Allah berikan kepada kita, telinga Allah ciptakan untuk kita, ada nikmatnya, di mana dengan telinga tersebut kita bisa meraih, kita bisa menggapai dan berlomba-lomba memperoleh pahala. Apa misalnya? Buat dengerin pengajian, pahala itu. Buat dengerin bacaan tadarus Al-Quran, pahala. Namun kuping atau telinga juga ada afatnya, ada juga bahayanya. Maksiat telinga yang sudah kita bahas kemarin antara lain adalah mendengarkan sesuatu yang memang orang lain simpen dari kita, orang lain rahasiakan dari kita. Udah ketahuan itu rapat pengurus doang, dari luar musola dia nguping, pura-puranya mau ngopi, tapi dia pengen dengerin tuh pengurus. Jadi gimana nih kita amplopin Ustadz berapa? Lagi pada diskusi atau lagi emang pengen dirahasiain, anak-anak harusnya per orang sekian. Nah kalau memang satu kaum, kalau memang satu kumpulan memang merahasiakan pembicaraan, nah kita pengen nimbrung, ini termasuk maksiat kuping juga. Termasuk maksiat kuping itu mendengarkan ghibah, saudara. Mendengarkan ghibah, bicarakan aib orang lain, kita hadir di situ, kita ikut dengerin juga, maka itu sama juga dengan orang yang ghibah. Orang yang mendengarkan ghibah itu dosanya sama dengan orang yang ghibah. Ghibah itu lagi pada makan daging, saudaranya sendiri, maksudnya saudaranya sendiri dimakan dagingnya dalam keadaan hidup-hidup, itu orang yang ghibah. Yang dengerin sarua keneh, yang dengerin sama juga dosa. Ini termasuk musytarik atau termasuk orang yang bersekutu, yang bersama-sama ghibah. Pendengar ini juga ikut dapat dosanya. Ini termasuk maksiat telinga. Yang berikut ini yang akan kita bahas yaitu maksiat tangan. Halaman 81. Betul ya? Itu tanda saya tuh halaman 81. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Wa min ma'asil yadaini at-tadfifu fil kaili wal wazni wad dar'i was sariqati wa yuhaddu in saraqa ma yusawi rub'a dinarin min hirzihi atau min harzihi bi qad'i yadihi al-yumna thumma in 'ada farijluhu al-yusra thumma yaduhu al-yusra thumma rijluhu al-yumna wa minha an-nahbu wal ghasbu wal maksu wal gululu. Sampai situ dulu. Kita baca di sini sebagaimana mutarjim atau penerjemah. Di sini dituliskan di antara kemaksiatan yang dilakukan oleh kedua tangan antara lain: 1. Mengurangi takaran, timbangan atau meteran. 2. Mencuri jika mencuri senilai 4 dinar emas atau 4,5 gram dari tempat simpanan barang, maka harus dihad atau dihukum dengan potong tangan kanan. Bila mencuri lagi, potong kaki kiri. Kalau mencuri lagi, potong tangan kiri, lalu kaki kanan bila mencuri lagi. Kemudian 3, merampok. Yang 4, gasap atau gosop. Yang kelima, menarik upeti. Dan yang keenam,
menyembunyikan harta rampasan perang, sampai di situ. Menyembunyikan harta rampasan perang di situ, wal ghululu di situ. Sampai bacaan kita wal ghululu. Ya, kita bahas yang pertama, termasuk maksiat kedua tangan. Maksiat yang dilakukan oleh tangan kita, yang pertama mengurangi takaran. Takaran ini ada 3 macam. Ada takaran yang bentuknya ini takaran, yang bentuknya ini takaran, literan misalnya, itu takaran tuh. Apalagi timbangan terlain lagi, literan yang bentuknya literan ya, atau volume harusnya ya, itu parfum 10 mili cuma 5 mili isinya misalnya, itu namanya takaran. Kemudian yang kedua ya aqua kayak apalah pokoknya yang bentuknya takaran dikurangin, ini termasuk maksiat tangan. Yang kedua timbangan itu kilo misalnya, atau gram, atau yang lain sebagainya ya, 1 kintal misalnya dikurangin, ini termasuk maksiat tangan apabila dilakukan. Kemudian yang ketiga meteran yang dimaksud di sini ukuran, harusnya tanahnya cuma ada 40 meter tapi ditulis 50 meter di situ. Nah, ini namanya menipu dalam urusan timbangan, namanya tatfif. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Celaka bagi orang-orang yang melakukan tatfif atau kecurangan dalam timbangan, takaran atau ukuran meteran. Celaka. Dia kalau minta sama orang mintanya pas, kalau dia minta sama orang mintanya ditimbang yang pas, tapi kalau dia nimbangin orang maunya dikurangin aja. Ini namanya mutaffifin, maunya dikurangin timbangan, baik ukuran baik bentuknya takaran, timbangan atau ukuran meteran. Ini diancam oleh Allah, nggak boleh dikurangi. Ini yang kemudian menimbulkan pertikaian antara sesama kita, atau menimbulkan ya, kecurangan antara sesama kita, dan juga yang bikin gak barokah itu. Orang dagang timbangan dikurangin gak berkah, pasti ya ada aja, entah nanti dagangannya rusak semua, entah nanti dia diuji dengan sakit, stroke dan lain sebagainya, pasti nggak berkah itu orang yang ngurangin timbangan. Ini maksiat yang pertama. Yang kedua yaitu sariqah atau pencurian. Sariqah atau pencurian ini sudah dinas dalam Al-Quran, hadirin. Wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma. Orang mencuri baik laki-laki maupun perempuan, potong tangannya. Itu dalam Al-Quran sudah dinas, artinya ini bukan ijtihad, bukan satu hasil yang merupakan musyawarah atau ijtihadnya ulama, bukan, tapi memang dari Al-Quran. Dari Al-Quran orang yang mencuri itu harus dipotong tangannya, tapi syaratnya dijelaskan oleh Rasulullah. Kalau di Al-Quran memang nggak dijelaskan secara global, karena Al-Quran itu tidak dijelaskan secara rinci. Al-Quran itu memang ada yang sifatnya global, umum. Nanti yang bikin penjelasan Rasulullah, seperti hukum had atau hukum potong tangan ini, had pencurian. Sholat aja di Al-Quran, bapak-bapak cari misalnya sholat ruku bentuknya kayak gimana, nggak bakal ada. Sujud bentuknya kayak gimana, nggak bakal ada. Terus yang membuat ini jadi jelas, yang membuat ini jadi rinci, detail, ini adalah Rasulullah. Memang fungsinya hadis atau sunnah ini antara lain adalah untuk memperjelas atau untuk merincikan perkara-perkara yang dalam Al-Quran masih umum. Hukuman potong tangan di Al-Quran umum. Nah, yang dijelaskan oleh Rasulullah, boleh potong tangan itu kalau sudah mencapai 1/4 dirham pencuriannya. Kalau sudah sampai 1/4 dinar, ya sudah sampai 1/4 dinar. 1/4 dinar itu ya kira-kira 4,5 gram. 4,5 gram itu berapa juta sekarang? Logam mulia ya. 1 gram? Ya kali 4,5 ada tuh. Iya. Yang kira-kira sudah mencapai 4,5 gram emas, maka dipotong tangannya. Tapi kalau cuma nyolong-nyolong sendalnya, sendal butut lagi, nggak boleh dipotong tangan. Ya sendal butut sekarang udah nggak ada, Bang Oli ya. Zaman dulu ada maling sendal habis tuh, paling kesian saya ngelihat, cuma nyolong sendal doang, nggak bisa dipotong tangan. Begitu juga kalau cuma
mencuri benda-benda yang memang nilainya tidak sampai 4,5 gram, nggak sampai 2 juta ya motornya motor mana jelek banget, bodong, nggak ada lampu, nggak ada apa, nggak bisa potong tangan. Yang potong tangan itu kalau sudah 4,5 gram emas ke atas. Cara potong tangannya itu selang-seling. Yang pertama, kalau dia nyolong yang pertama, maka dipotong tangan kanannya. Besokan lagi udah sembuh setahun, tahun besok dinyolong lagi, potong kaki kirinya. Nggak kapok-kapok nih orang nih, tangan kanan udah hilang, kaki kiri udah hilang, jalan udah pinjam-pinjam, masih nyolong juga, maka potong tangan kirinya. Nah setelah itu masih begitu juga, potong kaki kirinya. Habis itu ya zaman sekarang dia pakai tangan palsu atau dia pakai tangan apa, dia masih nyolong juga, dia pakai mulut dia pakai mulut masih nyolong juga, dan nilainya itu 1/4 dinar, 4,5 gram emas, maka dipotong tangan. Tapi kalau udah habis semua, udah nggak bisa lagi dipotong, nggak ada lagi, maka cukup ditakzir. Takzir ini hukuman, saudara. Takzir ini hukuman yang ditetapkan oleh hakim. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ini pernah menganulir ini juga, pernah menganulir hukum potong tangan ini pada waktu paceklik. Pada waktu itu Madinah dan sebagian besar wilayah sekitar Madinah itu memang sedang mengalami paceklik. Duit pada nggak punya orang-orang, pada kelaparan juga. Nah kemudian ada yang mencuri seekor unta, harganya sudah melampaui nisab atau batas pencurian ini, dan harusnya dipotong tangan oleh Sayyidina Umar. Meskipun itu Al-Quran, dianulir, enggak jadi dipotong tangan. Kenapa? Ya orang lagi pada kelaparan semua, dan juga dia nyolongnya ini karena memang butuh kebutuhan, bukan buat dia doang, karena memang kebutuhan. Kadang-kadang hukum boleh dianulir. Yang paling banyak sahabat itu yang paling banyak menciptakan satu inovasi hukum misalnya, atau satu ijtihad bahasa fikihnya, itu Sayyidina Umar. Sayyidina Umar pernah menganulir potong tangan, walaupun di Al-Quran seperti itu, tapi oleh Sayyidina Umar lihat-lihat dianulir, akhirnya nggak jadi dipotong, boleh. Demikian juga hukum-hukum yang mungkin ada di Indonesia, mungkin hukum-hukum yang ada mungkin di negara-negara yang meskipun mayoritas Islam tapi ternyata tidak potong tangan. Termasuk diantaranya yang pertama kali takzir melakukan atau yang membuat hukum takzir. Takzir ini bukan hukum potong tangan, bukan hukum kisos, bukan, tapi hanya hukuman dari seorang hakim qadhi, namanya penentu keputusan. Ini boleh dikurung, boleh juga diasingkan, dan boleh juga dibayar dengan denda, namanya takzir. Nah hukuman-hukuman seperti ini boleh dilakukan. Pada kasus potong tangan, orang udah habis semuanya, ini orang nakal banget, udah habis, tangan kanan habis, tangan kiri habis, kaki kanan lagi dipotong, masih nyolong juga, tahu pakai apaan tuh nyolongnya, maka ditakzir. Nah takzir ini bisa bentuknya kurungan, bisa bentuknya diasingkan, dan lain sebagainya. Namanya ini takzir. Hadirin jamaah rahimakumullah, ini ada syarat dalam pencurian yang bisa dipotong tangan selain tadi batasnya atau nisabnya harus terpenuhi, yaitu 1/4 dinar. Ini harus orang yang mencuri ini harus mencuri dari tempat penyimpanan barang itu, dari tempat yang memang disimpan barang itu. Kalau ada orang nyolong tapi dia nyolongnya bukan dari tempat penyimpanan barang, disimpan di mana mas? Emang disimpan di mana mobilnya? Mobil mah saya parkirin di bawah flyover. Nah emang itu tempat parkir, bukan hilang ternyata, nggak kena. Kenapa? Kesalahan dari pemiliknya. Kecuali kalau udah disimpan, ditaruh di tempat yang benar, diparkir misalnya, atau ditaruh di tempat yang benar, di brankas misalnya, masih dicolong juga, baru bisa diterapkan itu. Tapi kalau kesembronoan atau teledornya si pemilik, nggak bisa, nggak kena potong tangan. Ada banyak syarat, memang ada banyak syarat yang harus dipenuhi dalam rangka menentukan atau memutuskan had potong tangan ini. Jadi potong tangan memang ada dalam Al-Quran nasnya, dan dengan syarat-syarat yang memang
sudah disebutkan oleh Rasulullah, sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Dan itu juga bisa dianulir atau bisa ditentukan ijtihad baru. Kenapa di Indonesia tidak melakukan itu? Karena Indonesia bukan negara Islam, tapi Indonesia adalah negara negara Darussalam. Indonesia memang adalah negara yang memang sejahtera atau negara yang aman, dalam keadaan aman, dibangun atas dasar kebersamaan, bukan atas dasar Islam tapi atas dasar musyawarah. Maka keputusan hukum melalui musyawarah dan juga dengan ijtihad. Kadang-kadang hukum dalam Al-Quran sebagaimana contoh Sayyidina Umar tadi, ini kadang-kadang bisa dilakukan ijtihad dan kemudian dirembuk atau dimusyawarahkan dengan orang-orang yang memang ada dalam negara atau dalam wilayah tersebut. Prinsipnya itu memang musyawarah, saudara. Wa amruhum syura bainahum. Prinsipnya memang dimusyawarahkan. Kalau tidak dimusyawarahkan, tidak bisa juga kita semena-mena menerapkan hukum Islam, itu nggak bisa. Kemudian yang ketiga, merampok jelas ya. Merampok di sini adalah merampas harta dengan cara paksa, merampas harta dengan terang-terangan. Beda sama nyuri. Kalau nyuri kan sembunyi-sembunyi. Kalau merampok ini dengan cara terang-terangan, diketahui orang banyak, namanya merampok. Termasuk maksiat tangan. Kemudian gosok ini menguasai milik orang lain, tapi nggak ngambil. Dia nggak ngambil, cuma dikuasain. Ini sebenarnya tanah punya musola, tapi dipakai terus sama orang rumah, sama orang sebelahnya. Rumah ada sebelahnya, dipakai terus sama orang rumah. Dan ini dikuasai terus tanpa izin sama wakif atau yang mewakafkan musola, namanya gosok. Hilang nggak bendanya? Nggak hilang. Habis nggak bendanya? Nggak habis. Gosok itu nggak habis bendanya, tapi dipakai manfaatnya. Ini termasuk maksiat juga, maksiat tangan. Yang sering digosok itu kalau anak santri sendal biasanya. Make minjem nggak dipulangin. Minjalik, tahu minjalik? Minjalik itu minjem jadi milik. Udah minjem nggak balik-balik udah. Namanya minjalik. Digosok itu baju, minjem nggak dibalikin. Nanti dibalikin kalau udah kucel banget, warnanya udah hilang semuanya, baru dibalikin. Namanya gosok itu. Gosok termasuk maksiat tangan juga. Kemudian berikutnya menarik upeti. Al-muqsu di sini adalah menarik upeti. Menarik upeti baik berupa hasil tani misalnya kalau di desa atau di wilayah-wilayah tertentu, atau berupa uang, atau berupa hasil-hasil yang lain, hasil bumi yang lain. Ini menarik upeti, ini termasuk maksiat tangan. Kemudian menyembunyikan harta rampasan perang. Menyembunyikan harta rampasan perang ini artinya ada ghanimah. Dulu itu di Al-Quran juga ada hukum harta rampasan perang. Ghanimah itu yang menentukan adalah Rasulullah. Selesai perang, kemudian ada hasil rampasan perang, maka yang menentukan pembagiannya Rasulullah. Semuanya harus diserahkan kepada Rasulullah atau diserahkan kepada pemerintah lah kalau sekarang, imam. Nanti pemerintah yang membagikan berapa dapatnya. Yang komandannya dapat misalnya 10%, anak buahnya 10% bagi barang-barang, nanti buat kas negara 30%, lain sebagainya. Ini ditentukan. Belum dibagi, belum apa-apa, udah ngentip duluan. Nah, namanya gulul ini. Baik pada harta rampasan perang maupun selain harta rampasan perang. Apa ya kalau zaman sekarang? Anggaran ya harusnya diserahin dulu. Ini hasilnya, ini hasil pajak, ini harusnya diserahkan dulu 1 M ke negara, nanti terserah dan negara dibuat untuk apa pembagiannya, sama dia diserahin cuma 950 juta misalnya. Itu namanya gulul. Gulul termasuk maksiat, termasuk maksiat tangan juga. Menarik ya, gulul. Nah, kemudian berikutnya sampai gulul. Sekarang wal qatlu wa fihil kafaratu mutlaqan.
Wal qatlu wa fil kafaratu mutlaqan wa hiya itqu raqabatin mu'minatin salimatin. Fa in ajiza shoma syahraini mutatabi'aini wa fi amdihi al-qisasu illa in afa anhu ala diyati aw majjanan wa fil khata'i wa shibhi ad-diyatu wa hiya mi'atun minal ibli fi dzakaril hurril muslimi wa nisfuha fil untal hurratil muslimati wa takhtalifu sifatud diyati bihasabil qatli wa minha titik sampai situ dulu tentang pembunuhan, termasuk maksiat tangan yang berikutnya nomor 7 sekarang ya, membunuh. Kafarah atau kifaratnya harus memerdekakan budak perempuan mukmin yang bebas dari cacat. Jika tidak mampu maka harus berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Apabila sengaja membunuh maka harus dibalas dibunuh, kecuali bila diampuni oleh keluarga yang dibunuh dengan denda atau cuma-cuma. Sedangkan jika karena lalai atau yang menyerupainya, maka wajib membayar denda 100 ekor unta. Jika yang dibunuh itu orang merdeka muslim laki-laki dan denda 50 ekor unta. Jika yang dibunuh perempuan merdeka muslim setengahnya. Denda pembunuhan bisa berbeda menurut bentuk pembunuhan. Al-Quran menyebutkan annan nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal udhuna bil udhuni wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhuni wal juruha qisas. Sudah kami wajibkan dalam Taurat kata Allah dan juga dalam Al-Quran bahwasannya nyawa bayar nyawa, hidung bayar hidung, mata bayar mata, telinga bayar telinga, bahkan luka-luka dibayar dengan luka-luka. Itu yang namanya qisas. Qisas itu adalah membayar jinayah atau membayar kejahatan sesuai dengan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Namanya qisas. Yang paling tinggi harganya atau nilainya ya nyawa. Maka nyawa harus dibayar dengan nyawa lagi. Namanya qisas. Jamaah rahimakumullah, nyawa yang terbunuh ini harus dilihat. Nyawa yang terbunuh juga harus dilihat. Bisa dikatakan yang terbunuh ini siapa dan perannya di kampung itu atau di qabilah itu sebagai apa. Nah, maka nyawa yang dibunuh nanti harus yang sekufu atau yang sederajat dengan dia. Contoh misalnya dari satu suku A ini terbunuh. Yang terbunuh orang biasa, meskipun yang membunuh adalah kepala suku B, tetap yang dibayar qisasnya bukan kepala suku B yang membunuh, tapi sederajat dengan orang biasa ini. Itu yang dimaksud dengan sekufu atau sederajat. Qisas bisa ditegakkan dengan melakukan atau dengan menimbang berapa nyawa yang dihilangkan itu, derajatnya siapa, dan nanti yang dihilangkan itu juga. Oleh karenanya dalam sejarah itu Rasulullah SAW itu pemuka Bani Hashim. Rasulullah pemimpin Bani Hashim, bukan orang sembarangan. Orang-orang musyrik Quraisy waktu itu mau bunuh Nabi, mau bunuh Rasulullah, mikir-mikir, karena bukan orang sembarangan Rasulullah. Kalau yang hilang Rasulullah nyawanya, meskipun yang bunuh budak, cuma yang dibunuh bukan budak itu. Yang dibunuh siapa? Yang sekufu dengan budak dari suku itu. Misalnya ada suku atau ada qabilah dari Bani Quraisy, ada qabilah Quraisy, satu qabilahnya misalnya membunuh qabilah A misalnya, membunuh Rasulullah. Meskipun yang bunuh budaknya qabilah ini, budak dari tuan dalam qabilah ini, maka tetap yang dibunuh harus yang sederajat dengan Rasulullah, yaitu pemimpin. Ini yang bikin orang-orang kabilah lain mikir-mikir kalau membunuh Rasulullah. Karena kalau Rasulullah terbunuh berarti nyawa pemimpin mereka harus hilang juga. Walaupun yang bunuh budak, tetap nyawa yang dibayar karena nyawanya yang berharga, nyawa Rasulullah. Ini qisas. Begitu juga telinga bayar telinga, hidung bayar hidung, itu yang namanya qisas.
ada maqasid atau ada maksud-maksud syariat di sini. Memang syariat itu Allah terapkan itu kan dengan tujuan. Tujuan yang pertama adalah hifdzul akal, menjaga akal sehat. Kenapa kita nggak boleh mabok, nggak boleh minum arak, nggak boleh minum topi miring, pokoknya begitu-begituan. Kenapa? Karena untuk menjaga akal kita, supaya akal kita tetap sehat. Sebab kalau nggak begitu, akal bisa rusak akal. Nanti istri dikira ipar dikira istri, bisa salah masuk kamar atau lain sebagainya. Pokoknya semuanya bisa rusak itu. Kemudian yang kedua, hifdzun nasl. Hifdzun nasl itu menjaga keturunan. Kenapa zina ini diharamkan? Karena keturunan jadi nggak karuan. Ini anak siapa sebenarnya nih? Maka keturunan dalam Islam itu harus dijaga. Oh, ini anaknya si fulan, nikahnya sama fulanah, ada jelas nasabnya. Nasal itu nasab. Yang ketiga, maksud dari syariat itu adalah hifdzul mal, untuk menjaga harta. Kenapa ada potong tangan? Karena memang untuk menjaga harta atau milik orang lain, supaya yang punya benda, yang punya kekayaan ini terjamin. Dia boleh dapat, mau itu dari warisan, mau dari kerja yang namanya milik dia, oleh Islam dijaga. Karenanya ada hukum potong tangan untuk menjamin milik orang, supaya tidak dirugikan atau supaya tidak dirampas. Hifdzul mal. Kemudian ada dalam Islam yang namanya hifdzun nafs. Hifdzun nafsi. Nafsi ini nyawa, yaitu menjaga nyawa. Kenapa ada syariat qisas? Itu adalah untuk menjaga nyawa, supaya nyawa benar-benar dihormati, dihargai, dimuliakan dan gak sembarangan. Karena nyawa manusia atau jiwa manusia itu sangat dimuliakan. Ada beberapa jenis kisos, ada beberapa jenis ini diat maksudnya. Kisos ini tadi macamnya itu syaratnya harus satu kufu atau sederajat, ya. Kemudian lihat-lihat, ada pembunuhan, 3 jenis pembunuhan hadirin. Yang pertama ada qatlu amdin. Qatlu amdin itu bunuh sengaja. Yang kedua ada syibhul amd, mirip dengan sengaja, kayak sengaja. Yang ketiga ada keliru itu nggak sengaja. Kalau yang membunuh sengaja, yang namanya qatlul amd, kasus pembunuhan dan pembunuhannya itu sengaja, artinya sudah direncanakan, memang pembunuhan yang direncanakan, direncanakan, maka kisos pasti, nggak ada diat atau nggak ada bayar denda, nggak ada, harus kisos. Kecuali kalau dari keluarganya maafkan. Contohnya gimana? Emang udah direncanain sama dia, bunuhnya emang pakai benda yang bisa mematikan, pakai pedang bunuhnya. Nah kemudian mukulnya juga mukul beneran, emang dia tuju pukulannya itu pada orang atau pada korban, namanya pembunuhan disengaja direncanakan. Kisos hukumnya, nggak bisa pakai diat kecuali kalau keluarga maafin. Ada jenis yang kedua, syibhul amd. Syibhul amd itu mirip dengan sengaja. Dia emang terbunuhnya dengan pedang nih korban. Terbunuhnya dengan pedang. Cuma sebenarnya ini pedang dia pakai sama pelaku bukan buat ngebunuh, tapi dia pakai buat mapas kelapa misalnya. Tahu-tahu mental kena orang ini. Nah yang seperti ini nggak ada kisos. Yang terbunuh seperti ini tidak ada kisos. Kemudian yang ketiga ada khoto juga seperti itu. Khoto yang tidak sengaja atau keliru, bahasa harfiahnya itu artinya tidak sengaja atau keliru. Ini orang, kalau tadi yang contoh kedua syibul am pakai benda yang mematikan, ini enggak, emang dia nggak sengaja dan pakai benda yang nggak mematikan. Lidi lidi satu, gua pukul toto mati. Namanya khoto. Yang qatlul khoto ini juga tidak kena kisos. Nah kisos bisa ditegakkan pada pembunuhan qatlul am sengaja dan korbannya muslim. Kalau korbannya bukan muslim,
maka nggak bisa ada kisos. Lalu bagaimana kalau tidak ada kisos? Kalau korbannya bukan muslim, pembunuhan yang tidak sengaja atau pembunuhan yang khoto, yang keliru tadi, maka ada yang namanya diyat. Diyat itu bayar denda. Dendanya macam-macam, tergantung macam-macam dendanya atau diyatnya, tergantung pembunuhannya. Kalau pembunuhannya itu pembunuhan pembunuhan yang sengaja, orang muslim yang terbunuh dan dengan cara sengaja, maka 100 ekor onta. Onta itu lebih mahal dibanding sapi. Sapi berapa sekarang? 30-an ya. Onta bisa lebih besar, bisa lebih tinggi harganya dibanding sapi. 100 ekor onta. Kalau yang terbunuh adalah orang muslim, diyatnya atau dendanya, kalau nggak mau kisos, dendanya bayar 100 ekor onta. Dan 100 ekor onta itu harus jenis onta ada yang 30 ini onta 2 tahun ke atas, yang 30-nya lagi 3 tahun ke atas, yang 40 ini harus onta yang ada anaknya di dalam. Cari dah tuh, cari. Nggak boleh sembarangan. Itu orang muslim tuh. Kalau yang terbunuh orang muslim harus bayar diat. Ya kalau nggak bisa begitu, ya ini kisos saja. Kalau nggak bisa seperti itu, kisos. Atau kalau tidak bisa melakukan diat, ya tadi ada, tadi kafar yang jenis yang kedua. Kemudian kayak sebelumnya, kalau nggak bisa, memerdekakan budak. Sebelum bayar diat berupa unta, memerdekakan budak perempuan muslimah yang selamat dari cacat. Artinya selamat dari cacat, yang muda, bisa kerja lah pokoknya, ini muslimah. Kalau nggak bisa baru bayar tadi diat. Kalau nggak bisa juga, maka puasa 2 bulan berturut-turut jika korbannya muslim. Nah, kalau korbannya non muslim tapi dia dhimmi atau dia adalah orang yang memang dijamin keamanannya, maka diatnya separohnya. Berarti berapa? 50 ekor onta. Meskipun Yahudi, meskipun Nasrani. Karena di wilayah secara politik ya hadirin, di wilayah politik itu ada darul harbi, namanya daerah perang. Kalau daerah perang ngebunuh nggak ada kisah-kisah dah, namanya daerah perang. Tapi ada yang namanya darussalam. Darussalam itu daerah aman. Kayak Indonesia ini daerah aman, dibangun atas dasar musyawarah, atas dasar konsensus atau kesepakatan. Non muslimnya juga berperan dalam kesepakatan itu, dalam musyawarah itu. Maka non muslimnya ini termasuk orang-orang yang mustakman, istilahnya mustakman, dijamin keamanannya. Yang kita sering dengar dhimmi, ada harbi. Nah, dhimmi ini ada yang sebutannya mustakman, dijamin keamanannya. Ada juga yang muahad ini dijamin dalam perjanjian. Dia sebenarnya bukan warga sini, bukan warga Indonesia, cuma kita sudah ada perjanjian, ada jaminan keamanan, ya, suaka politik dari kita, dan kita sudah menjamin. Ternyata terbunuh juga sama warga kita, bunuh juga sama seorang warga, maka ada diatnya. Gimana diatnya kalau orang non muslim? Tetap harus bayar setengahnya orang muslim. Berapa? 50 ekor onta. Ya, kali dah 50 kali berapa? 50 juta dah. Jadi nggak bisa sembarangan. Meskipun non muslim, di Indonesia ini semuanya nggak ada kafir harbi. Indonesia nggak ada kafir harbi. Adanya kafir dhimmi. Dhimmi itu dalam tanggungan kita. Dia statusnya bisa mustakman, yaitu orang-orang yang memang dijamin keamanannya karena memang sama-sama dia bayar pajak, sama-sama membangun negara ini. Atau bisa juga muahad. Muahad itu yang memang dalam perjanjian antara kita, dan kita wajib memelihara darahnya atau nyawanya. Nah, kalau sampai terbunuh, tetap meskipun yang membunuh orang Islam, tetap wajib bayar diat, bayar denda tadi itu 50 ekor onta, setengahnya. Ini untuk hukuman membunuh maksiat tangan.
Kemudian berikutnya wad-darbu wa minha ad-darbu bi ghairi haqqin wa akhdhur rishwati au intauha wa ihraqul hayawani illa idza, ini ada kekurangan nih di buku ini, illa idza ada. Jadi harusnya illa idza ada wa tu'yina tariqan fid daf'i wal muslatu bil hayawan. Berikutnya yang nomor 8, memukul tanpa hak. 9, mengambil suap, pelicin atau menyerahkannya. 10, membakar binatang hidup kecuali bila binatang itu mengganggu dan memang satu-satunya jalan untuk menyingkirkan itu dengan membakar, maka boleh. Kemudian yang keempat, menyiksa binatang. Yang ke-11, maaf, 11 menyiksa binatang. 4 dari bacaan saya maksudnya. Memukul tanpa hak. Ad-darbu bi ghairil haq, memukul tanpa hak itu memukul yang memang tidak ada anjuran dari agama. Emang ada Ustaz memukul anjuran agama? Ada. Anak kita udah 10 tahun belum sholat, pukul itu anak, apalagi babanya belum sholat. Pukulin aja. Anak aja 10 tahun belum mau sholat, pukul. Istri juga, istri yang nusyuz itu artinya yang melawan, ya, melawan suaminya. Melawan di sini jangan diartikan hanya sekedar bantah, ngomong kencang, nggak termasuk melawan, itu nggak termasuk. Jadi yang dimaksud dengan nusyuz di sini melawan suaminya, dia keluar tanpa izin dan lain sebagainya, namanya nusyuz. Ini bisa dipukul. Cuma hadirin, pukulannya nggak boleh pukulan ke muka. Dan juga nggak boleh pukulan yang bikin luka, nggak boleh ke muka, nggak boleh pukulan yang bikin luka. Anak kita yang udah 10 tahun boleh kita pukul kalau nggak sholat, tapi jangan pukul di muka dan jangan pukul yang melukai. Pukul yang melukai itu bagaimana? Ya pakai benda misalnya dipukul, jangan. Ya empos aja, empos. Empos, atau pokoknya jangan melukai, jangan sampai bikin luka, dan jangan di muka. Ya apanya, pahanya ke apa, pantatnya jangan di muka. Jadi boleh nggak mukul? Boleh dipukul. Ada memang ajaran namanya memukul atau menyakiti ini dengan tuntunan agama atau tuntunan syara, boleh. Tapi kalau tidak ada tuntunan agama, ya mukul muka dipukul, naudzubillah misalnya. Atau orang kagak salah apa-apa, kemudian digamparin sama dia, yang begini nih maksiat tangan. Yang begini ya bisa kena hukuman Allah nih, maksiat tangan, main pukul gampang ya, apa ringan tangan, dikit-dikit gaplok, dikit-dikit gampar. Nah, jangan sampai begitu, maksiat tangan. Kemudian juga termasuk memukul itu intinya adalah menyakiti, orang-orang mukmin. Walladzina yu'dzunal mu'minina bighairi maktasabu, orang-orang yang menyakiti orang muslim padahal dia tidak salah apa-apa orang muslim itu, maka sesungguhnya dia telah melakukan dosa besar. Jangan gampang mukul. Termasuk juga menyakiti itu bukan hanya mukul, tapi kita melotot dengan nada ngancem bikin orang gak nyaman, itu termasuk menyakiti juga tuh. Ya, termasuk mandang, atau kita mandang orang nggak melotot tapi ngeremehin orang, saudara kita sendiri, ini termasuk menyakiti orang-orang muslim, termasuk juga maksiat. Ya, maksiatnya maksiat mata kalau melotot ya. Kalau kemarin udah ada pembahasannya, remehin juga matanya, remehin banget. Nah, ini termasuk maksiat mata. Nah, kalau mukul maksiat tangan. Kemudian maksiat tangan yang berikutnya riswah. Indonesia rashwah. Iya, kalau di Indonesia sebetulnya rashwah. Ini riswah. Riswah ini suap, nyogok. Ngambilnya nggak boleh, ngasihnya juga nggak boleh. Ngambilnya nggak boleh, ngasih nggak boleh. Ada PRT misalnya buat pelicin yang ngambil PRT-nya juga nggak boleh, warganya yang ngasih pelicin juga nggak boleh. Dua-duanya kena murka Allah. La'anallahu ar-rasyiyah wal murtasyiyah. Allah melaknat orang yang memberikan suap dan juga yang menerima suap.
Satu riwayat lain Rasulullah menyebutkan ar-rashi wal murtashi finnar, orang yang nyogok dan orang yang disogok dua-duanya di neraka. Ini termasuk maksiat tangan, riswah. Kemudian termasuk maksiat tangan bakar binatang. Jangan, kalau kita matiin binatang jangan dibakar. Kalau emang mau matiin tikus, pukul aja udah, udah beres. Taruh kantong plastik, buang. Ya, kalau ular misalnya emang menyakiti binatang atau membunuh binatang, kalau memang diperbolehkan, kalau memang dia itu binatang yang menyakiti kita seperti ular atau merusak tikus, boleh memang dibunuh, tapi jangan dibakar. Nggak boleh dibakar. Gimana ya, pukul, kalau nggak dipukul ya diapain ya, jangan dibakar, jangan dicelemin ke air, jangan ditenggelamin ke air juga nggak boleh. Jadi gimana, tusuk aja udah. Kalau memang dia binatang yang membahayakan, injek aja udah. Kenapa? Diapain? Racun nggak apa-apa, racun mah boleh. Jangan dibakar, jangan ditenggelamin, nggak boleh. Nggak boleh. Karena itu cara Allah membakar dan juga menenggelamkan Fir'aun, kemudian membakar orang-orang atau hamba-hambanya yang ingkar di neraka, itu cara Allah. Nah, kita nggak boleh, cuma Allah yang boleh begitu. Kemudian yang berikutnya, nyiksa binatang ini bukan bunuh ya, meskipun itu anjing ganas, anjing galak ya, anjing yang bahaya, kalau mau bunuh aja udah, jangan disiksa. Maksudnya disiksa gimana? Nggak mati-mati, jadi dipocerin dulu kakinya satu, udah besokannya dia udah lemes, dikasih makan juga kagak, kupingnya dipotong nggak mati juga, itu namanya nyiksa. Nah, itu nggak boleh. Nah, ini juga termasuk maksiat tangan. Kalau emang mau bunuh binatang yang bahaya atau yang memang ganggu kita, bunuhlah langsung, jangan dibakar, jangan ditenggelamkan, bunuh langsung. Dan juga jangan disiksa, kasihan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Dikurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.